karena yang berada di dalam data center hanya lingkupnya sampai sini. Jadi konsepnya di sini kita di perangkat-perangkat yang tiga ini ada server, ada patch panel, ada switch atau router. Nah ini perangkat-perangkat yang ada di data center. Nah selebihnya internet ini yang jelas udah keluar ya jaringannya. Terus yang user ini dari sisi pelanggan sendiri. Jadi kita sekali lagi konsepnya di tiga perangkat ini, switch, router, patch panel dan server. Jadi kalau kita bisa petik di sini itu adalah pakai topologi star. Ya, kenapa kok bisa star? Karena concernnya ada di patch panel. Patch panel ini menghubungkan antara switch router ke server, server-server yang ada di dalam data center. Jadi untuk topologi yang kita pakai itu pakai star. Nah, kenapa kok masnya bisa hybrid? Karena concernnya juga di sini, betul mas ya? Ya. Tapi kalau concernnya di sini, ini apa topologinya namanya star. Ya kalau begitu. Star sama tri bedanya apa? Beda, kalau tri itu jadi satu terus nyambung gitu. Kayak karbohid ya. Terima kasih Mas Oka, terima kasih atas jawabannya. Jadi jawaban yang tadi yang dijelaskan sama Mas Oka dan jawaban yang benar ya di topologi yang di data center rumah data. Karena memang persepsinya dari Kak Okta sama Mas Nipardo itu sudah ada benarnya semua, tapi yang lebih tepat nanti teknologi adalah teknologi yang ada di rumah data. Jadi topologi ini kan sudah beda ya, ada di perusahaan misalnya punya Telkom, topologinya apa itu sudah beda, tergantung penggunaan dan tergantung fungsinya, itu ya. Nah, ini yang saya jelaskan kembali ya. Jadi server yang ada di sini itu punyanya pelanggan yang nggak punya tempat, yang mana dia menyediakan ke rumah data di sini. Servernya anggap aja ini server, tapi gambarnya kayak PC ya. Nah, server ini itu mereka kalau udah nitip di rumah data kan harus online, harus nyala dan harus ada koneksi internetnya. Makanya di rumah data itu disediakanlah provider internet kayak tadi bisnis ada, Telkom ada, XL ada, Indosat ada, Lintas ada kurang lebih 70 koneksi internet. Jadi bisa memilih 70 nyawa, 70 jaringan. Kalau di banyak negara kan cuma ini aja ya Bu ya, satu ya. Nah kalau di rumah data bisa 70 miliar. Ada yang macam-macam lah, ada Lintas Media, ada CBM, ada yang lainnya. Tapi teman-teman bisa tahu di browsing aja perusahaan provider internet Indonesia atau internet service provider yang mana itu nanti tempat untuk kalian kerja. Rata-rata arahnya ke ISP. Ya, nanti di browsing aja. Nah, kalau misalnya pelanggan sudah titip server, maka dapat IP atau dapat misalnya itu blok IP-nya itu dari switch atau routernya provider. Misalnya nih PT Bina Mandiri misalnya. Bina Mandiri ini pendidikan PT yang mana bergerak di bidang e-commerce atau ingin menyaingi Shopee. Jadi kayak belanja online, tapi yang bikin aplikasinya adalah teman-teman dari TKJ yang mana punya server ditaruh di rumah data. Nah, kepinginnya itu di online kan. Jadi kalau di banyak negara misalnya ada kendala listrik nih atau koneksinya yang cuma satu aja, idiom aja, khawatirnya kalau koneksinya putus nggak bisa diakses. Makanya dititipkan di rumah data PT Bina Mandiri. Nah, terus koneksinya pakai yang pertama pakai XL misalnya, terus yang kedua pakai Lintas Arta. Nah, ada dua koneksi yang nyuplai di servernya. Dan itu kalau sudah ditarik kabel, ngacap ke servernya, nanti disetting IP-nya, baru bisa diakses dari jaringan luar, misalnya di ping gitu bisa, berarti servernya PT Bina Mandiri ini bisa diakses ke seluruh Indonesia. Seperti itu teknisnya ya. Jadi ada dua langkah. Langkah yang pertama menyediakan server sendiri, aplikasinya sudah diinstal. Yang kedua memilih koneksi internet, pakai apa aja, terserah nanti. Mereka yang PT Bina Mandiri ini berlangganan dua, berlangganan sewa ke rumah data sama berlangganan koneksi internet ke provider yang dipilih. Seperti itu Pak. Jadi dia nyewa plus nanti nyewa pakaikan datanya juga atau koneksi internet. Itu ya gambarannya. Next, nah ini infrastruktur rumah data. Jadi ada UPS, ada pemadam kebakaran, ada Kusra, ada pendingin, kita mulaikan satu persatu ya. Kalau ini pintunya data center rumah data. Jadi data center pasti punya pintu.
di pintunya ya. Ini ada akses finger yang mana pintunya ini kalau mau dibuka harus tim technical support atau timnya Mas Oka. Jadi saya aja nggak bisa masuk di sini. Sebagai sales, saya sales ya sama teman-teman sama Bu Indah juga nggak bisa masuk ini meskipun kita berada di satu kantor. Karena yang bisa akses adalah timnya Mas Oka. Karena kita sudah ISO yang security data, jadi nggak sembarangan bisa masuk meskipun kita karyawan. Ini namanya sistem secure atau access door ya. Terus yang kedua adalah rak. Jadi ini raknya ya, rak yang mana tempat perangkat server itu disimpan. Nanti bisa dilihat ini. Ada close rak atau open rak. Nanti open raknya bisa dilihat langsung. Kalau open rak itu tempatnya provider kayak XL, Telkom, Indosat itu hanya di open rak. Tapi kalau close rak itu raknya seperti ini, rak hitam, tingginya 2 meter. Nah ini bisa dipegang, bisa dilihat. Kalau yang ini restore atau lantai panggung ya. Jadi kalian nanti waktu masuk data center itu ada lantainya pasti. Lantainya ini bentuknya panggung, jadi lantainya bisa dibongkar, bisa diambil-ambil, bisa istilahnya pakai perangkat kaca itu bisa dibuka. Nah ini tempatnya untuk jalur kabel power sama jalur kabel data. Tahu kabel data nggak teman-teman di sini? Apa aja jenis kabel data yang kalian ketahui di sekolah? Kabel data ya, bukan kabel power. Kabel power sudah jelas kayak ini kabel power ini, karena bisa menyalakan perangkat listrik, perangkat elektronik. Kalau kabel data itu jenisnya apa aja? Bisa menjawab? Ini sekarang wes Mas Rivaldo boleh, temannya boleh, yang siswi juga boleh. Ayo, ini juga lagi-lagi ke TKJ ya, teman-teman AKL ya, didengarkan aja ya. Jadi kabel data apa aja? Ayo, silakan bisa jawab. Ayo, angkat tangannya. Kalau nggak tahu, lihat di Google. Kabel data. Ada pola ya? Ya. Ini kalau TKJ ini harusnya nomor 1 ini yang harus dipelajari nih. Tak dulu ya. Ah, Tapi HP-nya yang bagian TKJ siapa Pak? Yang ngajar? Oh nggak mendampingi. Oh berarti Oh, nggak ada Pak. iya nggak ada yang arah TKJ ya Pak ya. Ya. Belajar. Jadi guru TKJ ini pasti pertama kali harus menerangkan ini. Karena ini adalah layer yang paling besar. Tahu layer nggak ya? Tahu nanti aja Pak. Yang penting kabel data dulu. Jenis apa aja? Ayo Kak bisa jawab. Ayo, pasti jawabannya sama. TKJ kan ya? Iya. Ayo Kak Ayo. bisa jawab. Nanti kawan sudah jawab. Ayo. Kak siapa namanya? Ini bisa jawab cuma malu ya. Ayo. Jadi kayak Kak TKJ dulu. Langsung aja gitu. Tahu? Tahu, oke. Iya. Kalau dijawab nggak kembali Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Malah Kabel data kembali. ya, kabel data itu apa aja jenisnya? Karena kalau nggak kenal itu, kalian nggak ambil jurnal TKJ ini. Ya sama ini semua komputer di sekolah. Nanti kalau bisa jawab tak? Nama aja Kak. Ikut rakit bakso atau kembali? Oh ya, jenis kabel data. Yang pertama USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, konektor USB Type A, konektor USB Type B, konektor Type C, dan micro USB. Tapi sudah diajarin belum kabelan? Sudah sebelum? Kalau yang itu media transfer. Itu kayak apa slot ya? Ini slot. Mana Ali? Itu pertanyaannya beda Bu. Kalau yang dijawab, dia ini kayak media transfer, dia ada istilahnya itu versinya. Kalau yang ini jenis kabel datanya. Ah, jenis kabel data. Ayo dicari di Google. Jenis kabel data. Nanti jawabannya kan sama. Jadinya. Ayo. Mas, kamu ada handphone apa enggak? Duit kuota enggak? Ayo dicari. Ayo, HP-nya dicari. Anu, Itu kabel itu buat media belajar transfer dulu ya. ya. Media transfer itu memang kalau itu jenisnya ada yang HP-nya jangan buat untuk game. kabel Jangan data untuk untuk jaringan TikTokan. sama Ayo sekarang buat belajar. Apa aja lagi kamu lihat? Kabel USB, kabel HDMI, Kurang tepat. Kurang tepat. Ayo. Terima kasih. Yang bisa jawab nanti lantai bakso. Kak siapa namanya Kak? saya dari Hoirunisa, Panggilannya Kani. Mbak Kani. Kani. Iya. Iya, silakan. kabel data yang biasa digunakan untuk membangun jaringan.
wasted pair, fiber optic, Singkatannya aja nggak apa-apa, disingkat aja nggak apa-apa. koaksial. Ya, betul sekali. Ya. Betul Betul kan? ya? Jadi pertanyaan ini sangat simpel sekali. Yang mana teman-teman pasti nggak sadar ya. Saya tiap hari kalau misalnya ke magnet, free wifi itu dia pakai apa? Pakai fiber optic. Video itu kan ya. Kalau di rumah kalian ada internet di rumah atau di warung itu medianya kabelnya itu secara fisik adalah kabel fiber optic. Tapi kalau yang di lab jaringannya kalian itu pakai kabel UTP yang putih. Nah, yang menghubungkan antara PC yang di setiap meja ke switch-nya di lab komputer. Itu bisa jadi namanya kabel data atau kabel jaringan. Seperti itu ya. Nah, itu kabel-kabel itu yang nanti kalau di topologi nanti teman-teman kembali ke sekolah itu layarnya layar 7, layar paling bawah, layar fisikal. Jadi tanpa itu kita di dunia ini nggak bisa koneksi internet. Nah, misalnya kalau kita tahu kabel fiber optik yang antar pulau atau undersea di bawah laut. Nah, Google, Facebook itu pasti dia mau bekerja sama dengan provider yang punya kabel antar negara, antar benua dan antar istilahnya kepulauan. Nah, dia menghubungkan antar negara itu pakai fiber optik kalau yang skala besar. Tapi kalau yang skala kecil ruangan itu pakai kabel UTP. Oh ya, kabel UTP ya. Atau kabel STP. Kalau STP ini yang di luar, yang di outdoor. Itu ya jenisnya. Terima kasih Kak Mutia sama Kak Nisa ya. Kak Fani sudah jawab ya. Jadi nanti bisa dipelajari lagi di sekolah ya. Jenis kabel jaringan internet itu apa aja itu nanti pasti keluar di ujian. Itu ya. Next ya kita lanjutkan ya. Ini namanya restore ya. Jadi restore ini adalah lantai panggung nanti bisa dilihat. Kalau ini smoke detector, jadi di data center itu pasti ada untuk mendeteksi kebakaran ya. Jadi nggak sampai merusak servernya. Jadi kalau ada asap, ada api itu dia mendeteksi nanti ada alarmnya. Nanti yang jaga itu bisa action untuk memadamkan. Nah ini ya. Kalau di ruangan sini ada nggak? Ya. Ada. Coba dihitung ada berapa? Supaya nggak nyambung kalian. Ayo. Ada berapa? 4. Bener, 4. Aduh, 6. Dari mana? 6. Mana Mas? Ayo tunjuk. 6, mana? Yang dua nggak kelihatan. Berapa gitu Loh, kok ini? tambah mana? 8 itu loh. Mana? Itu juga dihitung. Ya. Nah, kalau itu bukan ya Pak Ali ya? Kan Ini ya? ini namanya sprinkler. Ini untuk penyemprot airnya, bukan Ini kayak air mancur. mendeteksinya. Kita aja. Mendeteksinya apa? Ini ada berapa mendeteksi kebakarannya? 4. 4 ya? Betul ya? 4. 4. Benar. Oke. Terus Mas. 4 ya? Yang mana? Yang mana sih? Kayak sini tunjuk. Ayo Ini yang mana? kayak ini ya, ini. Persis di sini atau yang di sini? Mana? 1. Ayo tengok toh. Ayo. Mana ini 1. Terus 2, 3, 4. Kamu capek loh Mas? Oh ngantuk. Jadi rata-rata di dalam gedung atau di data center itu pasti punya gini. Jadi untuk menanggulangi kebakaran. Yang mana kalau di gedung itu ada pipa untuk airnya ini. Nanti kalau misalnya ada sinyal deteksi kebakaran, ini yang kalau tidak bisa mainan air di sini. Importnya itu ke samping sama muter. Jadi dia istilahnya secara sistem untuk mematikan api di sekitaran itu. Itu ya. Tapi kalau di rumah data, di data center itu nggak ada ininya. Yang ada ininya karena kena perangkat kan korslet ya, rusak. Makanya nanti kita jelaskan di slide selanjutnya itu ada gas pemadamnya. Itu ya. Ini smoke detector ya. Nah kalau ini CCTV ya, aku jelaskan ya. Kalau ini PAC, namanya precision AC. Ini pendingin. Fungsinya mendinginkan ruangan, mendinginkan perangkat. Kalau di kita di ruangan di rumah kalian AC-nya seperti ini ya, betul ya? Ini AC manusia, bukan AC mesin. Tapi kadang penggunaannya itu dipaksakan. AC manusia dipakai untuk mesin kayak di mana? Di mesin ATM. Ya, betul ya.
Iya. Itu hasilnya untuk mendinginnya mesin, mestinya nggak boleh pakai AC dingin, tapi istilahnya itu dipaksakan untuk digunakan. Seperti itu ya. Kalau di data center namanya PAC, precision AC, yang mana ini keluarnya nanti nggak dari depan, kalau di data dari bawah. Karena ada responnya tadi dia dari bawah, jadi dinginnya itu di bawahnya lantai. Misalnya lantainya dibuka semua, kalian pasti nanti dinginnya nggak karuan kayak di food storage atau ruangan pembekuan seperti itu. Makanya di lantai-lantainya ini ada yang lantai lubang, ada yang nggak lubang, biar nanti dinginnya itu merata. Dan kalau yang ada yang masuk itu nggak terlalu dingin, nanti bisa dirasakan. Itu bedanya ada P-nya ya. Kalau ini AC biasa, AC gitu aja. Kalau ini adanya adalah precision AC, yang mana kelembapan sama suhunya itu bisa diatur. Seperti itu ya. Nah ini gasnya ini yang tadi kalau misalnya ada sinyal kebakaran, gasnya namanya FM200. Ini kayak seperti apar kalau di teman-teman kalian di sekolah apar ya, tapi ini bukan apar, ini namanya FM200, yang mana gasnya ini nanti warnanya putih kayak kabut ya. Kalau kalian di daerah pegunungan, putih kabut itu sama, gasnya keluarnya seperti itu. Kalau apar itu keluarnya kayak bedak ya. Jadi kalau misalnya disemprotkan itu kita pasti bersihkan. Betul ya? Pernah lihat apa? Pernah. Pernah menggunakan? Belum. Nah, itu kalau apar itu kayak bedak. Jadi kalau misalnya disemprotkan itu nanti ada bekasnya atau putih-putihnya, kayak bedak pasti atau kayak tepung. Tapi kalau ini itu kabut. Jadi kalau misalnya dia digunakan, itu hasil gasnya itu nggak ada sisanya, kayak kita dikabut gitu aja. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau apar itu di ruangan terbuka bisa, ruangan tertutup bisa. Kalau ini harus di ruangan tertutup. Nggak bisa ini di ruangan terbuka, di lapangan itu nggak bisa digunakan. Dan gasnya ini soalnya mahal, beda isinya sama gas apar, sama apar. Kalau ini gasnya kalau diisi ulang itu sekitar 100 jutaan. Jadi kalau apar itu murah sekali, paling cuma puluhan ribu paling ya. Tapi kalau ini itu 100 juta, satu mobil Brio. Kalau mau isi, nanti ini bisa dilihat, gedenya itu sedada gini. Jadi nanti kalau keluar itu melalui pipa kayak gini, tapi ini diganti nanti lubangnya nggak kayak gini. Nanti ada pipanya, ada lubang-lubangnya. Itu keluarnya gas ini. Ini namanya FM200. Nah kalau ini panel listrik, jadi kalau data center itu perlu energi power yang sangat tinggi, namanya PLN. Yang mana PLN itu ini terus di backup sama UPS. Nah dengan UPS belum ya, UPS itu suatu cadangan listrik. Kalau misalnya ada lampu mati, perangkat itu nggak bisa langsung mati. Jadi ada simpanan energinya. Jadi nggak sampai mematikan semua perangkat. Misalnya ada mati lampu, jadi di backup sama UPS. Nanti bisa diaplikasikan aja UPS. Di lab itu biasanya ada UPS-nya. Tapi kalau ke lab jaringan TKJ ya, kayak komputer ya, atau di lab aku nanti ada lab. Nah, nanti berhubung kalian sudah pernah ke sini, tanya ke gurunya, Pak ada UPS nggak? Misalnya UPS. Oh ada, gurunya seperti apa? Mestinya itu nanti untuk menyimpan cadangan energi yang mana kalau misalnya lampu mati, kita itu bisa set dulu apa aparatur kita kalau di komputer. Bisa set, bisa dimatikan, itu ya. Itu namanya UPS. Nah kalau ini genset ini nggak perlu dijelaskan ya, karena genset ini kayak generator atau kayak pembangkit yang mana kalau kalian ada panggung-panggung untuk pernikahan itu kan pasti ada suara yang berisik ya. Mesin yang berisik itu yang ada bahan bakarnya solar itu namanya generator. Jadi sama juga ini namanya genset. Jadi genset ini adalah membackup listrik kalau misalnya PLN sudah mati, yang mana bisa dibangkitkan sama generator atau genset. Jadi nanti nggak bisa disurvey ya, misalnya di bawahnya gedung. Jadi gensetnya ini besar, di bawahnya gedung yang mana nggak memungkinkan untuk disurvey di bawah karena banyak lift atau banyak antrian lift. Makanya ini diskip untuk kunjungannya di sini. Nanti kalau real ingin tahu genset ya lihat ke panggung agustan atau yang ketika nanti bisa lihat langsung Pak ya, generator itu bisa lihat sama kapasitasnya aja yang beda Pak, kapasitasnya itu ya. Terus ini ada support 24 jam, jadi data center dimanapun berada, punyanya Meta, punyanya Google, punyanya Yahoo. Zaman ini Yahoo nggak ya ini ya? Enggak, rasanya ada dan kami. Jadi Yahoo ini juga populer dulu, kompetitornya Google. Kalau gurunya masih tahu
di zaman ini ya. Itu semua data centernya itu pasti ada orang, ada support 24 jam. Jadi yang jaga data center atau yang jaga ruangan itu orang, bukan robot, bukan misalnya security biasa kayak yang di gedung. Ini harus ada orang yang punya kemampuan kayak kalian, ya, kemampuan TKJ, punya kemampuan untuk IT dan yang lainnya. Jadi harus ada kemampuan khusus untuk yang jaga data center. Seperti itu ya. Nah ini slide terakhir. Jadi Oma Data nanti kalian kalau misalnya ingin review lagi Oma Data itu bisa dibuka websitenya karena tadi nggak ada yang buka semua Bu ya. Jadi nanti selain buka IG, selain buka Facebook, selain buka TikTok nanti mohon dibantu untuk buka website kami di omadata.com. Nah, di sini ada video tournya. Misalnya nih kalian besok ke Bali ya, wah kemarin aku ke data center Oma Data nih, lupa Bu namanya apa ini, nanti bisa ada di video tournya. Jadi kayak video itu kita bisa review lagi Oma Data seperti itu ya. Atau nanti bisa di follow IG kami Oma Data CC sama Facebook page kami di Oma Data Data Center. Jadi kalau kalian ada yang ditanyakan nanti bisa dikoordinasi sama teman-teman atau ketua kelas yang kurang, misalnya nih kemarin waktu presentasi ada yang kurang ditanyakan atau ada yang kurang pas, bisa tanya melalui email ya. Nanti dikoordinasi sama satu tim. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saat ini waktunya untuk berkunjung ke data center secara live bergiliran, nanti dibagi sama Bu Irfan. Ya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uli atas pemaparan materi terkait data center. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Untuk sesi touring, jadi dibantu Bu Intan untuk membaginya. Ini bisa dibantu dulu. Iya. Nanti diantar sama Mas Rizal. Masih ingat ya peraturannya untuk masuk ke data center, masih ingat? Apa Mas? Terus? Ya itu aja. Iya siap kalau gitu. Oke, yang saya tunjuk, ayo Mas. Nih satu. Yang laki-laki dulu aja deh. Kamu kenapa sakit? Enggak. Oh ya, ya udah. Ayo laki-lakinya dulu. Ayo tasnya semuanya taruh di sini. Ya, saya tambahkan tuh satu. Kalau di dalam data center merasa kedinginan, minta kolong angkat tangan dan keluar di ruangan aja ya. Karena takutnya kalau kedinginan di dalam, takutnya malah sakit. Ya. Saya sudah ada di sini. Saya mengambil beberapa topologi. Satunya topologista. Topologista merupakan bentuk topologi jaringan yang berkompon dari node tengah ke setiap node atau pengguna lainnya. Topologi jaringan start termasuk topologi jaringan dengan wilayah yang sedang atau menengah. Itu catatan buku itu Mas. Iya. Yang di sekolah. Oh gitu. Jadi HP-nya itu isinya catatan semuanya kayak gitu ya. Sama di sini apa? Foto-foto. Oh iya enggak apa-apa. Ini khususnya untuk yang technical support atau yang bidangnya teknis. Yang ada dua ya, ada hard skill dan soft skill. Jadi untuk yang hard skillnya itu karena kita bergerak di bidang data center, yang pertama kita harus ada knowledge terkait infrastruktur. Nah infrastrukturnya itu apa aja? Ya, tadi yang kalian lihat kayak PAC, BBS, FM200, detektor dan yang lainnya. Nah itu yang prioritas utamanya. Terus yang kedua karena saya rasa semua bidang itu tak luput dari internet. Jadi di TS sendiri itu harus punya basic jaringannya atau networkingnya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ini optional ya sebagai nilai plus saja karena di data center ini kelistrikannya nggak main-main, jadi mainnya harus kuat. Kalau misal technical support ya Oma Data,
calon technical support Oma Data itu punya knowledge terkait kelistrikan, apalagi arus kuat, itu malah lebih bagus. Karena concernnya di Oma Data yang pertama itu tempat, space, dan yang kedua power atau arus listrik. Itu untuk hard skillnya. Yang soft skillnya ada beberapa. Yang pertama itu yang jelas attitude ya. Jadi ini perlu kalian pahami juga. Jadi di semua perusahaan saya rasa itu untuk soft skill itu attitude yang pertama. Terus yang kedua mengikuti dengan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Yang keempat ini bisa bekerja as team. Jadi tim teknis di Oma Data ini banyak orang ya. Jadi yang paling banyak divisi di Oma Data itu teknisnya. Karena sekali lagi bergerak di data center. Jadi kurang lebih tim teknis di sini itu ada 8 sampai 9 orang, termasuk saya. Nah itu karena itu makanya harus bisa bekerja sebagai Teamwork ya Mas ya. betul terkait teamwork. Itu untuk requirement di Oma Data. Oke. Paham ya? Bagi semua. Kalau di Oma Data ini ada 3 shift ya. Biasanya technical supportnya dibagi 3. Masuknya jam 8 sampai jam 3 sore. Terus yang jam 3 sore sampai jam 10 malam. Yang jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Sekarang juga terbuka untuk apa lowongan Oma Data graduate boleh silakan. Kita kasih kesempatan karena kalau tidak kan kadang-kadang kan ada perusahaan yang nggak mau graduate. Nah, di awal kalau nggak mau dari graduate kasihnya. Kalian yang berpengalaman ya nggak bisa dong. Ya. Tapi kalau SMK itu senangnya kalian dapat magang. Ya, magang. Pesan saya, magang itu adalah calon karyawan. Ya, karena nggak menutup kemungkinan kalau suatu perusahaan mencari karyawan, dia pasti tanya dulu. Kadang-kadang tanya sama kakak pembinanya anak magang. Gimana anak magang si A, si B? Oh bagus, cekatan. Terus satunya, terus males bu. Karena diomong arek kan inisiatif. Males, kayak robot kayak dikokon, nggak mau. Itu jadi sekarang nggak kesempatan itu hilang kalau jadi karyawan. Tapi kalau kalian apa ya, bosan disuruh, ayo mas aku ikut mas, benerin apa? Oh ayo ini kayak gini. Nah, tadi yang disebutin sama Spokan, kalau kamu bisa, maka kamu magang di Oma Data. Kalau Oma Data cari karyawan dari anak magang, karena apa? Kita tidak mempelajari lagi. Ya, magang itu adalah calon karyawan. Beda kalau karyawan, ya bekerja kalau jelek, selesai. Sama kalau anak magang, nggak apa ya kurang mumpuni, terus kayak gini ngomong sama gurunya, saya nggak mau sama anak magang ini, saya akan ajarin. Bisa seperti itu. Jadi kalau waktunya, pokoknya semua kesempatan ada waktu adalah berharga. Kalian belajar, ya udah belajar. Waktunya main, waktunya belajar. Kesempatan kalian datang ke Oma Data, oh lihat ya data centernya tuh seperti ini ternyata. Nggak semua sembarang orang bisa masuk ke data